Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan kita di channel Padepokan Seto Jati Pemalang dengan mediator Mas Muhyiddin, dengan saya Danang. Kami akan mencari tahu tentang guru sejati atau guru yang sebenarnya. Sosok seperti apa yang guru itu, atau yang menjadi bimbingan atau menjadi pengarah untuk kita sebagai orang, sebagai hamba atau orang awam, atau kan tetap harus bisa memilih, harus bisa tahu sambung menyambungnya, tahu antara kebenarannya. Jadi kita akan mencari tahu dari yang mengetahui tentang guru sejati, antara yang nyata dan tidak nyatanya. Siapa Mas Muhyiddin? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin. Ada golongan apa ini? Golongan apa? Saya utusan jin Oh, Anda utusan jin dari sana. Oh, dari sana. Dari sananya mana? Ya, atas. Atas. Atas atau dari atas mana ini? Penghuni atap Langit. atau numpang di orang? Numpang sana sini. Oh, numpang sana sini. Loh, saya kan tadi mencari tahu yang mengetahui tentang guru sejati. Terus Anda yang masuk. Berarti kamu tahu tentang guru sejati itu? Guru sejati ya dari hati. Dari hati. Yang bisa menuntun. Bisa menuntun. Itu kan cuma biasaan, ulasan cari guru sejati. Sebenarnya sejati sini. Tapi bagaimana kita mencari jalannya? Mencari jalannya. Jalannya kemana agar bisa bertemu dengan guru sejati? Lah, jalan yang seperti apa itu yang menjadikan guru itu menjadikan guru sejati atau guru yang sebenarnya? Guru yang sebenarnya. Iya. Ya kita harus mencari seseorang. Karena kita hidup di dunia harus mencari orang yang bisa menuntun kita untuk mengetahui jati diri, dalam diri, mengerti siapa diri, agar mengetahui guru sejati. Karena guru sejati itu dalam diri kita sendiri. Ya. Kita harus mencari orang yang bisa menuntun kita. Ya. Karena hidayah itu nggak bisa datang tanpa kita mencari. Kadang hidayah itu datang malah kita menghindar. Iya. Jadi guru itu karena kita masih hidup atau masih di dunia ini, tetap ada harus guru, ada yang berwujud, yang masih hidup, dengan yang memberi jalan dari kegelapan, memberikan kita obor. Menyinari hatinya, mengetahui siapa diri kita sendiri. Iya. Lah, ciri-cirinya seperti apa itu? Guru yang perlu kita cari itu?
yang bertujuan langsung ke lillah. Yang bertujuan langsung ke Iya, ilahi. tanpa ada embel-embel apapun. Ya. Yang tahu ilmu dari sana turun temurun lurus. Bersanad gitu ya. Harus itu harus. Kita tidak boleh putus. Tidak boleh putus, harus lurus. Harus nyambung. Tidak boleh muter-muter. Ya. Nyambung. Kalau itu nggak nyambung itu bukan. Yang nggak nyambung seperti apa itu berarti? Ya seperti yang di luar sana, yang akhirnya bersekutu dengan jin-jin, bersekutu dengan iblis, karena dia suka memanggil sana sini. Orang lagi di kuburan dipanggil. Wah. Lah ini juga kan ngambil, kapan kan juga kita ambil ya, tariknya bagaimana itu? Itu peranannya beda. Bedanya bagaimana? Kalau saya kan dipanggil untuk menjelaskan. Kalau mencari guru sejati kan harus lurus, sejajar. Ya ini, berarti kan harus ketemu guru atau yang masih hidup. Iya harus, karena kalian masih hidup. Terus biar bisa membimbing hati rohaninya, biar tidak tersesat ajaran-ajaran keagamanya, biar tidak sembarangan, yaitu sholatnya yang akhirnya menghadap ke selatan atau menghadap ke timur. Tetap biar syariat jalan. Harus itu syariat nomor 1. Diajarin dari kecil. Masa sholat aja nggak bisa. Nah orang-orang yang seperti itu kok sampai bisa menyembah atau sampai sholatnya itu menghadap ke selatan, itu bagaimana itu orang itu, pemimpinan itu atas dasar apa kok sampai bisa sholatnya menghadap ke selatan? Itu dasar kebenarannya diri sendiri. Dasar kebenarannya diri sendiri itu. Jadi yang dikasih pemahaman dari sama diri sendiri yang bersifat iblis. Berarti intinya dari iblis. Iya. Akhirnya semua orang yang mengikuti terhasut. Jadi iblis, dari iblis gampang masuk bawah. Apalagi orang-orang yang ilmunya enggak. Masuklah iblis yang dikatakan itu pemimpin dalam lingkup keagamaan. Dia orang cuma bisa modal bicara tanpa mengerti ilmunya kemana. Omong doang. Jadi ya itu harus pintar-pintar milih. Iya. Kalau ingin menemukan guru sejati. Nah, saya sudah menemukan guru sejati belum ini saya? Serak pandangan pandangan Anda gimana saya sekarang? Anda harus mengajarin, katanya saya. Loh, kok saya mengajarin Anda? Gimana? Kan Anda jin, saya kan golongannya beda toh. Anda jin, saya manusia. Anda ditugasin dari golongan nyata sampai ke itu. Tugas yang bagaimana itu? Ya, membawa kebenaran. Iya. Insya Allah jika Allah meridhoi dijalankan. Jadi kan ketika mencari guru harus dengan tahu, atau dengan cara agamanya, syariatnya, jalannya bagaimana. Terus dipakai kalau syariat. Karena tumbuhnya satu tingkat, kedua tingkat tidak mungkin dari nol langsung ke sana. Dari proses dari satu titik ke dua titik ke tiga titik, tidak langsung dari satu titik ke tiga, nggak bisa, harus melewati dua-dua. Iya. Tetap ada lantaran ya. Iya.
ada kesinambungan dari itu kan tadi yang tidak benar atau tidak perlu diikuti kan yang syariatnya itu sudah nyimpang, sudah tidak sesuai ajaran Islam, tidak secara syariat itu yang kita perlu jauhi, perlu kita hindari agar kita tidak tersesat atau kita pikiran kita harus jalan. Tetap kita harus tetap jalan, harus dijalan, logika harus kita jalan, hati juga jalan. Orang yang beragama itu berakal. Iya, harus sadar. Nah ini dari Nusantara ini khususnya nih, apakah sudah ada guru yang sejati itu yang dimaksud itu? Ada berapa orang guru? Yang satu itu banyak bercabang. Nah, Anda sudah menemukan guru sejati itu belum? Ya ini. Yang ini gimana? Ya karena dengan memanggil, berterima kasih. Enggak, sama-sama. Lah Anda tadi di mana? Ya di atas. Di atas sana. Iya. Tak kirain di orang. Ya kadang sekali turun. Iya. Lah ini tadi kita kamu masuk muslim dulu ya. Diperbaiki dulu biar kita luka-luka, biar ketemu guru sejati itu juga ya. Sadar, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya mau kasih Anda tugas ini sekalian. Harus dikerjakan sekarang ini. Nih kan banyak guru-guru yang sudah menyimpang atau tidak sesuai ajaran Islam, syariat Islam. Ilmu-ilmunya semua ditarik. Khususnya di wilayah Pemalang ini, kalau bisa meluas sekalian satu Nusantara, nggak apa-apa. Semua ditarik, yang guru-guru yang menyimpang. Semua ilmunya ditarik, meskipun itu ada di orang atau dimanapun, semua ditarik, dikumpulkan di sini. Powernya berumur semakin kuat. Hanya di Pemalang saja. Yang lain urusan. Iya. Oke, siap. Itu nanti di ilmunya ilmu kan itu mengandung jin atau dari jin atau iblis juga. Yang mau ikut ya harus mau sih ya. Diajak muslim, diajak Islam, disempurnakan semuanya. Yang tidak mau dihancurkan. Semua yang tersambung dengan guru-guru yang mengajarkan tidak benar, yang menyimpang, semua ilmunya, semua kekuatannya, semua yang tersambung dengan murid-muridnya atau santri-santrinya, semuanya terputus, semuanya yang mengikat, semuanya terikatnya terlepas, semuanya Allah. Oke, terima kasih. Sekian, salam dulu. Terus semua efeknya di bawah juga ya, yang di jasad ini. Jika ada mungkin atau pernah
berhubung apa pernah terhubung dengan guru-guru yang dulu, semua diputus, semua dikeluarkan juga ya. Salam dulu, terus keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Ya, guru sejati atau guru yang benar atau yang bisa membimbing kita secara rohani, secara di dunia ini tuh. Secara ajaran agama pun tidak menyimpang, tidak belok, tetap sama secara syariatnya, tetap sama dari yang dulu-dulu atau ajaran yang dulu. Kemudian bersanad, sanadnya yang dari guru ke guru itu nyambung, dari guru-guru yang terdahulu nyambung nyampe guru yang sekarang ini. Nah, secara batiniah atau rohanian tetap nyambung, tetap kesinambungan dengan para murid-muridnya, para santri-santrinya. Jadi bukan hanya guru saja yang tahu, tapi murid pun sebenarnya kesinambungan atau menyambung antara murid atau jamaah itu yang mungkin kalaupun belum tahu, belum paham, berarti ada yang perlu dibenahi, perlu dibeneri, entah itu dari cara keikhlasannya atau dari hatinya ataupun dari cara kita melakukan amalan itu. Jadi ketika kita mencari guru itu ya tetap kita menggunakan akal, menggunakan logika dalam mengajarkan syariat itu, mengajarkan agama bimbing itu masih dalam koridornya atau tidak. Tetap kita perlu berhati-hati juga, karena dunia ini kan semakin tua, ajaran pun semakin banyak. Tetap waspada, tetap berhati-hati, dan juga ketika dalam sebuah perkumpulan pun tetap ada seorang pengkhianat, ada seorang yang mengkhianati dalam lingkup keagamaan itu, entah itu menjadi pengacau, menjadi sebuah mata-mata untuk menghancurkan dari dalam itu, yang diperkuat dari jamaah-jamaah atau dari para santri-santrinya ya, dari kelegowoannya, dari keikhlasan hatinya dalam melakukan pengajaran atau bimbingan kepada orang-orang itu. Jika ada kata yang salah atau kata yang kurang pas, mohon maaf. Terima kasih. Dina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.